Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas trending topik. Tapi kita akan lihat dulu ya apa yang menjadi trending topik pencarian hari ini. Oke, jadi trending pencariannya Gemma dan pemirsa terkait dengan beras. Ini ngomong-ngomong, harga berasnya ada yang di atas HET, tapi katanya kita menuju swasembada beras. Langsung saja ya pemirsa, kita akan bahas dalam Newsline trending topik kali ini. Jadi pemirsa, selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, produksi beras mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia dikatakan menuju swasembada beras dalam 2 bulan ke depan. Atau kita lihat ya di akhir tahun 2025. Dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memprediksi kalau produksi beras di tahun ini akan mencapai 34 juta ton. Atau ada kenaikan hingga 4 juta ton dalam 1 tahun. Artinya pemirsa, dengan begitu Indonesia bisa mencapai swasembada beras. Nah, kemudian pemirsa, untuk meningkatkan produksi itu sendiri, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan 18 kebijakan baru, mulai dari perbaikan irigasi, pemangkasan regulasi pupuk subsidi, menaikkan harga gabah kering panen atau GKP, dan juga peningkatan volume pupuk 9,55 juta ton, hingga penurunan harga pupuk subsidi. Harga beras di tingkat pedagang tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi faktanya pemirsa, harga beras premium di pasar masih berada di kisaran Rp15.900 per kilogram. Padahal seharusnya ini adalah Rp14.900 per kilogram. Khususnya pemirsa di kawasan Jabodetabek ya Jessica, ya ini masih banyak sekali pedagang-pedagang yang menjual beras di premium ini di atas HET. Jadi pemerintah harus lebih mengawasi lagi nih ya. Jadi pemirsa, kenaikan harga nih disampaikan dipicu praktik tengkulak atau middleman yang mencari keuntungan berlebih. Juga ditambah praktik beras oplosan. Jadi standar regulasi untuk beras premium itu sebetulnya adalah 14% broker, tapi di lapangan ada yang sampai 43-50%. Jadi karena itu pemerintah saat ini membentuk Satgas atau Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras yang tugasnya nanti akan mengecek daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Harga beras di konsumen ini tidak boleh tinggi karena proses produksinya disubsidi negara hingga 150 triliun rupiah, sehingga harus dijaga nih. Kalau memang bermasalah artinya negara ada yang salah nih. Jadi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, ia akan memastikan setiap pedagang yang menjual beras di atas HET akan diberikan peringatan dalam 1 minggu harus menyesuaikan harga. Jika nanti tetap melanggar akan ada sanksi. Jadi pemirsa, selain penegakan hukum, Ketut juga akan mendorong nih para pelaku usaha beras memperluas penyaluran beras medium ke berbagai outlet, ke retail modern, pasar tradisional, dan juga pengecer lainnya nih Kema. Oke, jadi nggak boleh diendapin aja di dalam gudang ya Jessica, harus segera didistribusikan ya. Nanti selain dari surat teguran juga ya pemirsa tertulis kepada pedagangnya, ini juga akan diberikan sanksi, juga akan diberikan sama kepada produsen dan juga distributor ya. Nah, jadi pemirsa, Polri melalui Satgas Pangan juga terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga stakeholder terkait untuk menjaga stabilitas harga. Bila ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat, akan ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Peran aktif jajaran Polres sangat penting dalam mengawasi distribusi beras agar tidak terjadi penimbunan atau praktik spekulasi harga yang dapat memicu inflasi. Kita akan melihat seperti apa statement dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berikut ini. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan. Insya Allah Indonesia tidak impor lagi, mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim, kita swasembada. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, produksi kita hari ini
33,1 juta ton sesuai BPS. Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun. Oke, produksi meningkat tapi distribusinya belum merata begitu Jessica. Jadi kalau masih ada pedagang yang nakal, ini bisa-bisa dicabut izin usahanya. Jadi jangan sampai ada lagi yang memainkan harga di tingkat penjualan dan juga distribusi ya. Tentunya kita akan lihat ya nanti akan distribusinya seperti apa. Ditambah sekarang lagi musimnya panen raya, seharusnya ini bisa terjaga loh semuanya. Tapi kita akan lihat lagi nanti akan seperti apa. Apakah benar menuju swasembada beras? Apalagi kita tinggal 2 bulan lagi nih. Target pemerintah 34 juta ton. Nanti akan seperti apa ya pemirsa. Tapi ngomong-ngomong pemirsa, ini menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kalau Indonesia tidak akan impor beras konsumsi pada tahun ini. Ini ia sampaikan dalam town hall meeting 1 tahun Kemenko Pangan di Gedung Graha Mandiri pada Selasa kemarin. Jadi saat itu Zulhas mengatakan kalau realisasi impor beras pada tahun 2024 ini mencapai 4,52 juta ton. Angka ini berbanding terbalik yang mana pada tahun 2025 pemerintah justru memutuskan tidak impor beras konsumsi. Dan saat ini cadangan beras pemerintah yang berada di gudang Bulog sebanyak 3,8 juta ton. Ia menyebut Indonesia sudah berhasil mencapai swasembada pangan khususnya beras karena tidak ada keran impor yang dibuka pada tahun ini. 6.500 dari 6.000, cepat juga tuh 1 minggu impor tua. 2024, ini saya masih mendaknya, jadi saya agak hafal ini. Ya, ini kita impor 4,52 juta. Sekarang 2005 nol Pak. Ya nol. Gitu. Ya. Tidak ada. Stok kita di Bulog berapa Pak? Bulog? Stok kita sekarang? Stok kita ada 3,8 juta Pak di gudang. Jadi kita sudah tidak impor tapi stoknya ada 3,8. Oleh karena itu Mentan sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras. Artinya kita sudah swasembada pangan. Iya Gemma dan pemirsa, kalau kita melihat data-data yang ada artinya seharusnya tidak ada lagi nih yang di atas harga eceran tertinggi yang dijual. Dan saat ini juga Satgas sudah bekerja ya untuk melihat dan juga langsung bertindak nanti akan seperti apa. Terutama kita juga melihat di zona 1 itu di wilayah Jabodetabek, ini di Pulau Jawa, Sumatera dan juga lain-lainnya. Ini ternyata masih di atas HET, tapi kita lihat nanti hasil dari Satgas akan seperti apa. Dan juga yang perlu diawasi adalah Jessica ketika sudah disimpan di gudang, bagaimana dengan mutu dan kualitas dari beras itu sendiri. Apakah akan sesuai dengan spesifikasi seperti medium, premium dan juga lain-lainnya. Ini juga perlu diawasi ya, jangan ada yang memainkan kelas-kelas beras dan juga harganya ditinggikan kemudian di tingkat penjualan. Ya, kita akan tunggu seperti apa. Nanti juga kita lihat apakah betul Indonesia mencapai swasembada beras sesuai yang disampaikan oleh Menteri Amran. Tinggal 2 bulan lagi ya. Oke, 2 bulan lagi di akhir tahun ya. Di Desember 2025 kita pantau bersama pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.